Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan nama saya Epik Sigit Kamseno, nomor induk mahasiswa 231050063, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Katolik dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan menyampaikan uji kinerja video pembelajaran daring dengan tema Aku Bangga Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Video ini saya buat sendiri dan sungguh merupakan hasil karya saya. Sekali lagi, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Ya, apa kabarnya? Ya, kita kembali berjumpa ya di dalam pelajaran agama kita di kelas 7 ini ya. Sebelum pelajaran dimulai di kegiatan pembukaan ini ya, saya ingin mengecek dulu untuk kehadiran kalian ya. Nanti yang hadir tolong nanti dijawab hadir gitu ya. Farel hadir ya. Kiki, Marialina, ya. Kemudian pakai lihat ini. Novan ada? Sakit. Vanessa? Izin kemana? Oh ya, baik. Oke ya. Jadi hari ini yang hadir 8 orang ya, yang ada tadi absen, yang sakit dan ada keluarga 2 orang. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa ya, supaya kita pada pelajaran pagi hari ini diberkati Tuhan. Silahkan salah satu pendoa siapa? Oh ya, Maria Pipe. Silahkan berdoa bersama-sama. Mari mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kiranya berikanlah rahmat agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Maria Pipe sudah membuka pertemuan pembelajaran pagi ini dengan doa pembukaan. Semoga pertemuan kita nanti akan berjalan dengan lancar dan kita diberkati oleh Tuhan kita ya. Amin ya. Kita pada hari ini akan mendalami tema Aku Bangga Sebagai Perempuan dan Laki-laki ya. Ini tema lanjutan dari kemarin yang tema pertama, aku citra Allah yang unik ya. Oke ya, jadi kita akan dalami ini. Nah, tujuannya ini termasuk kegiatan pembuka seperti di RCD itu ya. Nanti kita
kamu itu bisa mengidentifikasi hal-hal yang membanggakan dari perempuan dan laki-laki. Harapannya nanti bisa semakin percaya diri, ya, semakin percaya diri di dalam kehidupan kalian dimanapun berada. Yang kedua, nanti menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi panggilannya sebagai perempuan atau laki-laki sesuai pesan kitab suci. Ya. Yang ketiga, nanti mampu menjelaskan sikap hormat terhadap sesamanya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, nanti materinya adalah kita akan membahas tentang aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Ya. Saya beri stimulus dulu sebelum nanti untuk tugas secara mandiri. Ya. Kunci sukses, ya, semua orang itu pengen sukses ya dalam hidupnya, ya. Tidak ada orang yang tidak pengen sukses dalam hidupnya. Nah, salah satu kunci sukses itu adalah keberanian seseorang untuk menerima diri dan bangga terhadap apa yang melekat pada dirinya. Ya. Jika orang tidak mempunyai kebanggaan terhadap dirinya, maka dia sulit untuk percaya diri. Ya. Kadang-kadang hidupnya mudah diatur oleh orang lain, gitu ya. Jadi ini, maka orang itu harus bisa menerima dirinya sehingga nanti harapannya bisa percaya diri. Baik ya, di kegiatan inti yang pertama, tolong diperhatikan di LCD itu. Ya, nanti saya katakan di awal di tujuan tadi kita akan mengidentifikasi hal-hal yang membanggakan, ya, dari perempuan dan laki-laki. Nanti yang saya bagikan LKPD, tolong tulisnya dikeluarkan. Saya bagikan dulu untuk LKPD-nya. Nanti diisi secara mandiri dulu, ya, diisi mandiri dulu. Dan nanti selanjutnya nanti yang saya sampaikan tugas selanjutnya akan saya bagikan LKPD, nanti diisi fisik, sifat, kebiasaan yang membanggakan dari diri kalian perempuan dan laki-laki. Ini kerja mandiri ya, saya bagikan LKPD-nya. Ya, saya bagikan. Oke, semua sudah menerima LKPD ya. Silakan dikerjakan secara mandiri dulu. Kemudian mungkin nanti 10 menit cukup ya. Kemudian nanti setelah itu kalian masuk ke dalam kelompok. Ya, yang kelompoknya jadi 2. Nanti laki-laki dan perempuan. Perempuan jadi 1. Ya, semua bergabung, yang perempuan, yang laki-laki nanti jadi 1. Sekarang nanti di bawah saja. Ya, setelah kerja mandiri kamu diskusikan dengan temanmu. Ya, jawabannya itu. Nanti salah satu menjadi jubirnya, menyampaikan hasilnya, ya. Kemudian setelah hasilnya nanti kamu buat yel-yel, kamu diskusikan, ya. Nanti diskusinya agak lama, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin 20 menit atau 20 menit, 15 sampai 20 menit. Nanti kamu diskusikan yang menjawab kerja mandiri itu bersama teman-temanmu. Kemudian nanti kamu buat yelnya, ya, yelnya apa? Yang menunjukkan kebanggaan, ya, diri saya sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, gitu ya, bisa ya? Bisa. Ya, yang laki bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya, hasilnya sudah baik ya, semua sudah diisi ya, baik. Michael sudah bagus, Kiki sudah penuh. Oke, anak sudah selesai tadi kerjanya? Sudah. Ya, sudah semua ya, bisa mengisi semua ya. Ya, tadi basket juga sudah keliling, tadi saya lihat juga sudah baik ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalian nanti silakan men-sharingkan, berdiskusi ya. Men-sharingkan apa yang sudah kalian temukan tadi, hal-hal yang membanggakan tadi dalam proses kerja mandiri tadi, yang LKPD yang saya bagikan tadi.
ya, supaya nanti suasananya enak, tidak menggeser meja. Sekarang duduk di bawah saja ya, melingkar, ya, bersaringkan. Silahkan yang putri bisa di sebelah sini, yang putra di sebelah sini. Silahkan untuk bergeser. Ya, silakan ya. Nah, duduk ya, terus ya. Oke. Teman-teman, ini lembar hasil LKPD saya. Saya bangga menjadi perempuan karena menjadi perempuan itu lembut. Menjadi perempuan itu bisa memiliki rambut yang panjang. Menjadi perempuan itu bulu matanya yang lentik. Menjadi perempuan juga bisa memiliki sifat yang lembut. Menurut saya, menjadi perempuan yang dapat dibanggakan itu salah satunya bisa mandiri, lemah lembut, jujur, rendah hati, dan cerdas. Kalau saya, hasilnya saya bangga menjadi perempuan karena saya berbeda dari yang lain. Saya memiliki rambut panjang, saya bisa menyanyi, saya bisa memasak. Menurut saya, yang dapat dibanggakan sebagai perempuan adalah memiliki sifat yang lemah lembut, ramah, baik hati, rendah hati, dan jujur. Saya bangga menjadi laki-laki karena kuat, berani, tangguh, tidak mudah menangis, suka bekerja keras, disiplin, tegas, tidak mudah lelah, bersuara besar, berwibawa. Saya bangga menjadi laki-laki adabnya lebih baik. Nah, baik ya. Jadi hasilnya tadi dijadikan satu nanti untuk presentasi ya kayak ini. Dan yelnya, kalau tadi saya katakan di depan tadi, yelnya sudah disiapkan nanti ya, yelnya, yelnya. Ya, boleh dengan diskusi lanjutkan. Ya, sudah bagus ya. Dan yang satu dirangkum ya, tadi hasil dari teman-teman. Kemudian nanti yelnya jangan lupa ya, yelnya. Ya, nanti yelnya ditampilkan. Oke anak ya. Saya ingatkan waktunya untuk diskusi dan tadi sudah saya sampaikan di depan buat yel itu kurang 5 menit ya. Silahkan nanti ya yelnya dimatangkan, nanti ditampilkan di depan bersama-sama nanti majunya. Pertama nanti mempresentasikan hasilnya, kemudian langsung membuat yelnya ya, yang menunjukkan kebanggaan diri kalian sebagai perempuan maupun laki-laki. Gitu ya, bisa ya? Terlahir sebagai wanita, lemah lembut itu tentu saja. Laki-laki. Laki-laki. Yes. Laki-laki. Tuhan. Laki-laki. Yes. Waktunya diskusi sudah habis. Sekarang untuk mempersiapkan untuk nanti pleno ya, sekaligus membuat yel-yelnya disampaikan ya. Tadi saya lihat dalam diskusi sudah baik sekali ya, sudah berlatih ya, sudah mempersiapkan diri. Sekarang dari kelompoknya siapa nih? Dari kelompoknya yang perempuan dulu ya. Nanti untuk mempersiapkan maju semua, boleh bawa tagnya kalau memang belum terlalu hafal, tagnya dibawa. Nanti dibuat ya, boleh dengan gerakan yang semangat ya, yang semangat, yang Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan melaksanakan presentasi hasil diskusi. Perkenalkan anggota kelompok ada Mufe, Nasya, saya Jolin, ini Lintang, dan Jessica. Langsung saja ke materinya. Menurut kelompok kami, perempuan, saya bangga menjadi perempuan karena dapat saling melengkapi dengan laki-laki, memiliki bulu mata yang lentik, dan memiliki sifat lemah lembut. Menurut kelompok kami, sesuatu yang dapat dibanggakan pada perempuan yaitu mandiri, jujur, dan rendah hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan menyampaikan yel yang telah kami susun. Terlahir sebagai
sebagai wanita. Lemah lembut itu tentu saja, rambut indah dari Yang Maha Kuasa. Bersyukur atas pemberiannya, mudah saja menjadi wanita. Karena cantik dari Yang Maha Kuasa, karena sifat dan tuturnya membuat semua orang terpesona. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Olin ya. Kami terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Olin, Nasya ya. Anak-anak hebat, yelnya luar biasa ya. Luar biasa untuk memotivasi ya. Kebanggaan sebagai perempuan dan laki-laki. Sekarang selanjutnya adalah yang laki-laki. Ini ada 3 orang karena yang satu tadi tidak masuk karena sakit. Ya silahkan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan ya hasilnya tadi diskusinya dan nanti dilanjutkan dengan yel-yelnya. Silahkan maju ke depan, Kiki, Michael dan Rafael ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan penjelasan dari laki-laki dan gender. Menurut saya yang bisa diperlukan laki-laki adalah 1. Dapat bertujuan mengenai sifat laki yang tidak mempunyai disiplin. 2. Suka bekerja keras, tegas, berwibawa, tangguh, suara besar. Menurut saya yang dapat didambakan dari laki-laki adalah otaknya yang kuat, tidak mudah lelah, dan rajin bekerja keras. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil diskusi YL kami. Saya senang jadi laki-laki. Badannya lebih kuat, punya sifat pemimpin, itulah laki-laki. Laki-laki, Yes. laki-laki, Hurra. laki-laki, Yes. Hurra. Yes. laki-laki, Kuat, tangguh, memberani, pemimpin. laki-laki. Jos. Demikian yel dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, kami tepuk tangan. Oke, terima kasih ya sudah kelompoknya Kiki, ya Michael, Rafael ya sudah menyampaikan ya hasil diskusinya dan juga yel-yelnya dengan baik ya. Terima kasih atas kerja sungguh-sungguhnya pada siang hari ini ya. Nanti kita lanjutkan, saya akan mempertajam dari hasil diskusi dengan beberapa pertanyaan. Oke, baik ya. Tadi saya katakan saya akan mempertajam hasil diskusi kalian. Tolong diperhatikan di LCD itu ya. Ada beberapa pertanyaan ini kaitan dengan kesetaraan gender ya, kesamaan antara laki-laki dan perempuan ya dalam berbagai hal, baik pekerjaan dan sebagainya. Yang pertama adalah banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki lemah lembut? Ayo, siapa yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan ini? Silakan. Ada yang mau mencari jawaban? Ya, yang keras ya, Michael ya, silakan. Ya, yang keras. Ya. Di nomor 1, lemah lembut tidak hanya bisa dimiliki oleh perempuan, karena lemah lembut adalah sifat yang umum dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Ya, baik, terima kasih. Jadi lemah lembut itu tidak hanya milik perempuan saja, laki-laki itu juga bisa lemah lembut. Ya, oke, terima kasih Michael jawabannya ya. Kedua sekarang, apakah laki-laki harus bisa memasak? Ya, siapa yang menjawab? Silakan. Ya, Asya. Ya, oke. Ya. Silakan Asya. Laki-laki tidak harus bisa memasak, dan kalau bisa juga tidak apa-apa, karena dapat membantu keluarga. Ya, terima kasih ya. Jadi laki-laki tidak harus bisa masak, tapi kalau bisa masak, ya malah bersyukur bisa membantu keluarganya. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Tolong diperhatikan di layar LCD-nya. Bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan
yang terampil sebagai pekerja bangunan? Ada yang mau memberi jawaban? Oke, Olin, ya silahkan. Menurut saya itu tidak apa-apa karena itu hal yang wajar karena setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oke ya, baik, terima kasih. Hal yang wajar, setiap orang punya kemampuan ya, yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang keempat, yang terakhir. Bolehkah perempuan menjadi presiden? Ada yang menjawab? Ya, Maria Lintang, silakan. Menurut saya perempuan boleh menjadi presiden karena adanya kemampuan dan kepercayaan dari rakyat. Ya, boleh ya. Jadi boleh karena ada yang penting presiden itu menjadi orang yang mampu ya, dan tentu saja ya dipilih ya, gitu ya. Ini untuk diskusi kita, penajaman diskusi kita hari ini tadi dari hasil diskusi saya tajamkan ya. Ini kaitan dengan kesetaraan gender nanti seperti ini. Nanti setelahnya akan saya teguhkan beberapa hal berkaitan dengan apa yang sudah kamu dalami tadi. Oke, baik. Saya akan memberikan beberapa peneguhan dengan tadi hasil diskusi sharing kita tadi ya. Pertama adalah sesungguhnya banyak sifat ya, kebiasaan atau karakter dan kemampuan kita yang kita miliki yang membuat kita bangga ya, baik sebagai perempuan dan laki-laki. Kita menemukan banyak sekali, ada bisa masak, bisa nyanyi, bisa melukis ya, dan sebagainya. Itu kan kita bangga. Yang B ya, kita juga sadar ternyata orang lain punya harapan tertentu terhadap diri kita. Orang lain itu siapa ya? Orang tua tentu saja. Pasti punya harapan yang tinggi pada kalian, gitu ya. Ya, tidak ada orang tua yang tidak punya harapan pada anaknya, harapan yang baik, anak saya nanti bisa bisa sukses, ya, bisa berhasil dan sebagainya. Ya. Orang tua menginginkan ini, kita memiliki sifat, karakter, kebiasaan dan kemampuan lebih dari kita dan tidak ada dalam diri kita. Ya, maka ya ini tadi ya lebih ya dan dibanggakan. Kemudian dalam masyarakat sering terdapat pandangan dalam budaya tertentu yang keliru, seolah-olah ada sifat, karakter, kebiasaan dan kemampuan tertentu yang boleh dimiliki perempuan atau laki-laki saja. Ya ini ya baik. Sekarang sekali lagi ya yang terakhir itu kita harus menjadi diri sendiri ya, agar apa? Untuk bisa kita dibanggakan. Ya, kita tidak perlu mendengar ya komentar terhadap orang lain. Ya, orang itu hanya sebagai masukan saja ya, agar kita apa? Memiliki kualitas pribadi yang lebih baik. Nah, untuk memperkuat ini akan saya sampaikan ya, akan saya sampaikan artikel ya, sebuah artikel yang baik untuk kita. Oke ya, coba nanti dilihat di LCD saya sampaikan itu artikelnya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan ya, saya sampaikan untuk artikelnya. Oke ya, ini artikelnya ya. Ya, artikelnya ini ya, judulnya tak usah progres kita terakhir seperti apa, karena kita yang menentukan akan jadi apa. Ya, saya misalkan ya, ini artikelnya ya. Oke ya, tadi ya sudah membaca artikelnya dan sudah tadi saya berikan jawaban pertanyaan ya, sudah dikerjakan, saya beri waktu beberapa menit tadi. Silakan sekarang kita dalami ya, kita jawab langsung saja ya. Pertanyaan perhatikan yang sudah kamu tulis tadi, juga perhatikan wilayah. Nanti tolong dibaca soalnya dulu, kemudian jawabannya ya. Nomor 1 ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Olin silakan dibaca soalnya dulu, dijawab. Apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Pesannya, mengeluh tidak membuat kita sukses, karena yang menentukan suksesnya kita adalah usaha yang kita lakukan. Terima kasih atas jawabannya Olin ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Ada yang bisa? Ada yang jawab? Oke, Nasi. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah dan keberadaan kita sekarang ini? Kita patut bersyukur pada Allah karena berkat kasih penyertaannya kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi orang lain dan membanggakan untuk keluarga kita. Pokoknya ya, tadi kita harus bersyukur pada Allah dan banggakan orang lain. Terima kasih. Yang nomor 3, siapa yang bisa? Oke, ya. Penulis mengatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kondisi yang sekarang kita miliki.
Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Bagus, sekarang ini yang terakhir, langkah yang terakhir kita akan diterang oleh kitab suci. Ya, karena ini pelajaran agama, tentu saja kita harus kitab suci, ya. Karena kita membuka kitab suci, tolong diambil kitab sucinya, diambil kitab sucinya. Ya. Yang kelompok satu berarti kan di tugas itu. Oke, ya sekarang kita terakhir adalah kita akan diterang oleh kitab suci, ya. Pesan kitab suci, ya nanti diskusi lagi, Kelompok 1 dari Kejadian 1:26-31a. Mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga? Oke. Yang kelompok 2, nanti apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki, dan sikap apa yang harus dikembangkan berdasarkan kitab suci. 1 Petrus 3:5 atau 1 Petrus bab 3 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, silakan kitab sucinya untuk diskusi, ya. Nanti salah satu nanti menyampaikan hasilnya. Oke, baik, saya beri waktu, ya. Ini untuk terakhir, supaya kita diterang kitab suci. Oke. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Anda berdiskusi dengan baik sekali, dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh. Sekarang kelompok 1 dulu mempresentasikan hasilnya, menjawab pertanyaan itu tadi. Soalnya tolong dibaca yang keras, ya, yang keras biar suaranya bisa terdengar temannya, ya, karena ini ruangannya agak terbuka. Dan nanti kelompok 2 mempersiapkan untuk nomor 2. Oke, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Menyampaikan hasil pendapat kelompok kami. Kita patut bersyukur karena perempuan sesungguhnya digendaki oleh Allah. Berdasarkan kutipan tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki, dan sikap apa yang saja yang harus dikembangkan? Bersyukur, dipanggil untuk hidup kudus dan rendah hati. Oke, ya, terima kasih atas presentasinya anak semua, ya. Saya lihat sudah bagus-bagus jawabannya, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, ya, sudah serius untuk mengerjakan dalam proses tadi sudah berjalan baik, ya, sungguh-sungguh, ya. Bagaimana menggali, ya, dari artikel itu dari kitab suci tadi, dari Kejadian dan dari 1 Petrus tadi, dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Maka pasti kita akan memberikan kesimpulan, memberikan mungkin penegasan untuk kita semua. Tolong diperhatikan pada LCD, ya, beberapa peneguhan, tidak banyak, ya, yang saya sampaikan. Terima kasih, ya, kalian sudah diskusi dengan antusias, ya, dengan semangat, ya. Kita lihat hasilnya bagus sekali, ya. Sekarang akan saya berikan beberapa penegasan, ya. Pertama adalah apa, ya, bangga dan bersyukur, ya. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri dan diberkati secara khusus. Apa solusinya? Di situ dikatakan bahwa ketika menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Yang lainnya dikatakan itu. Maka kita itu diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah. Maka harus bangga, bersyukur. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang B adalah perempuan dan laki-laki sungguh amat baik, kita saya katakan. Sungguh amat baik. Pada ciptaan yang lainnya Allah yang mengatakan sungguh amat baik. Hanya pada manusia, dan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Artinya sungguh-sungguh dikehendaki Allah sendiri, ya, dikehendaki Allah. Kalau sudah begitu, apa selanjutnya? Yang C, yang terdapat dalam 1 Petrus tadi, dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercacat, ya, kudus, ya. Maka kita sebagai remaja juga harus tahu bahwa hidup kudus itu tak bercacat, karena kita dikotori oleh hal-hal yang tidak baik.
Akan saya bacakan refleksi kita untuk kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita terima hari ini. Tolong didengarkan ya. Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan, diresapkan dalam hati, ya, dihayati sungguh-sungguh ya. Kegiatan penutup nanti refleksi dan aksi. Refleksinya adalah sebagai berikut. Ya. Hari ini Allah menegaskan kembali kepada kita masing-masing bahwa siapapun kita, entah ganteng atau kurang ganteng, entah cantik atau kurang cantik, entah pandai atau biasa-biasa saja, Allah sungguh mencintai kita. Ia telah menciptakan kita sedemikian sempurna dan sangat baik adanya. Sekalipun ada manusia yang kerap menjauhi atau mengejek kita, tetapi di mata Allah, kita sungguh amat berharga dan istimewa. Hari ini Allah mengingatkan kembali agar kita hidup dalam kekudusan, baik kekudusan jasmani maupun kekudusan hidup rohani. Untuk aksi yang terakhir, silakan nanti kalian tuliskan niat-niat yang kalian dapat lakukan untuk menjadi perempuan atau laki-laki yang dapat dibanggakan. Silakan itu nanti disimpan baik-baik, ditempel di kamar, ditulis yang indah, sehingga menjadi pengingat bahwa saya harus terus berkembang mewujudkan kebanggaan saya sebagai perempuan dan laki-laki, menjadi kebanggaan orang tua saya, mama papa saya sebagai laki-laki, sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, para saudara sekalian, demikian untuk kegiatan tutup, refleksi dan aksi kita. Karena waktunya sudah tinggal 2 menit, maka mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Salah satu menutup dengan doa penutup. Siapa yang mau menutup dengan doa penutup? Dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendampingi kami di pelajaran hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Sekarang pelajaran kami sudah selesai, berkatilah kami semua, semoga kami diberkati dari awal hari ini hingga akhir. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, kiranya dalam pertemuan kita pada hari ini dengan tema Aku Bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan pertemuan selanjutnya. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya, dan selalu hati-hati, jaga diri ya, jaga diri kalian ya, berdoa ya, lalu mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Demikianlah pemaparan video pembelajaran saya dengan tema Aku Bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan di dalam proses video pembelajaran ini. Saran dan masukan nantiasa kami harapkan untuk kebaikan saya sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Magetan. Akhirnya, terima kasih atas kesempatan saya dalam mengikuti PPG tahun 2023 ini angkatan yang kedua. Terima kasih dan selamat pagi.